Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 8 Juli 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 50 ayat 6 sampai ayat 8a. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Lalu Firaun berkata, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti sumpah yang disuruhkannya kepadamu." Lalu Yusuf berangkat untuk menguburkan ayahnya. Bersama dia berangkat juga semua pegawai Firaun, tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi masa jaya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kecil atau besar, rasanya kita pernah mengalami masa jaya. Berarti pula kita mengalami masa susah. Kita sebut masa jaya karena pada tingkat kehidupan masyarakat kita alami di atas rata-rata, atau semua kebutuhan bahkan keinginan hidup kita terpenuhi dan tidak banyak orang mendapatkannya. Kalau rata-rata kehidupan masyarakat berkecukupan, berarti hidup seperti itu biasa-biasa saja. Itu misalnya di negara maju. Tetapi di negara maju pun ada saat seorang mendapat masa jaya, yaitu taraf kehidupannya di atas rata-rata masyarakat. Sering ada orang yang mengungkapkan masa jayanya dulu, dan masa saat ini dia alami. Masa yang dulu sudah berlalu, masa saat ini mungkin susah dan derita. Saudara-saudara, bahan renungan kita terlihat hidup masa jaya yang dialami oleh Yusuf setelah dia menjadi penguasa di Mesir. Dia penguasa, orang kedua di Mesir. Itulah masa jayanya. Keadaan itu sempat juga dinikmati oleh saudara-saudaranya berserta ayahnya Yakub. Mereka dari tanah Kanaan pindah berimigrasi ke Mesir. Mereka diterima baik oleh Firaun, ya tentu juga oleh masyarakat Mesir. Taraf kehidupan saudara-saudara Yusuf berkelimpahan karena Yusuf mampu menanggung semua kebutuhan hidup saudara-saudaranya. Kejayaan itu terlihat pula secara komunitas mereka, walau komunitas itu masih kecil. Saudara-saudari, masa jaya yang dialami Yusuf saat penguburan Yakub yang telah meninggal ayah mereka. Sebelum dia meninggal, Yakub meminta kepada Yusuf agar jenazahnya dimakamkan di tanah Kanaan. Yakub berpesan agar dia dikuburkan di ladang Mahpela yang dulu dibeli oleh Abraham dari orang Het di tanah Kanaan. Kejayaan itu terlihat dalam perawatan jenazah yang diberikan oleh orang Mesir. Jenazahnya dirempah-rempahi layaknya seorang bangsawan. Pemakaman Yakub dilaksanakan layaknya keluarga bangsawan juga. Disediakan peratap meratapi kematian itu. Dan Yusuf diberi izin berangkat ke tanah Kanaan. Mengiring perjalanan Yusuf ini sebagai penguasa di Mesir.
dia disertai oleh pegawai-pegawai Firaun, tua-tua istana, dan tokoh-tokoh masyarakat. Suatu iring-iringan kereta perjalanan besar yang berlangsung beberapa hari sampai mereka kembali lagi ke Mesir. Untuk itu tentu ada pengawalan dan persediaan makanan yang cukup. Saudara-saudari, setelah 450 tahun masa jaya Yusuf sudah berlalu, sampai pada masa Musa membawa umat Israel kembali ke tanah Kanaan. Sedikit pun tidak ada tersisa masa kejayaan Yusuf. Justru anak cucu Yakub ini dijadikan budak, diperas dan dianiaya oleh orang Mesir dalam kepemimpinan Firaun yang sudah berganti. Tujuan perjalanan Yusuf dalam bahan renungan kita ini sama dengan tujuan perjalanan Musa, yaitu tanah Kanaan. Tetapi suatu masa jaya itu dialami oleh Yusuf, namun masa derita dialami oleh Musa. Tetapi inti atau hakikat perjalanan ini sama. Apa intinya? Yaitu agar Tuhan melaksanakan rencananya dan janji-janjinya hingga juru selamat diutus menyelamatkan dunia. Tuhan menyertai Yusuf yang jaya, juga Tuhan menyertai Musa yang penuh derita dan aniaya. Rencana Tuhanlah yang jadi bagi kedua masa ini. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, mengapa Firaun zaman Musa melupakan sejarah Yusuf membawa kejayaan Mesir? Yang kedua, apakah Anda merasa sudah pernah mencapai masa jaya? Adakah sisanya? Yang ketiga, masa jaya, masa biasa-biasa, dan masa susah derita. Apa rencana Tuhan yang Anda alami pada saat itu? Mari berdoa. Bapa Sorgawi yang berkuasa di sepanjang masa, ada saatnya kami mengalami susah dan senang. Namun oleh pertolongan Roh Kudus, iman kami tidak hilang saat jaya atau saat senang atau saat susah derita. Kami harus mampu dan bijaksana melihat rencana Tuhan agar kami tetap memakai setiap keadaan menjadi saksi, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Demikianlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.